عبادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Musanniful kitab Hadratu Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal, melanjutkan yang lalu masih membahas tentang yang diharamkan bagi orang yang junub, haid, nifas. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang tinggal dibahas tentang yang diharamkan pula bagi orang yang haid. Asabi'uha as-saum, yang ketujuh, yaitu haram bagi wanita yang haid berpuasa. Famata nawat as-sauma haruma alaiha, ketika seorang wanita yang haid itu niat berpuasa maka hukumnya haram. Niat aja, malam nih saya niat besok mau puasa, haram hukumnya. Nah, niat puasa bagian dari rukun. Maka ketika kita niat membaca satu rukun ibadah, utamanya puasa, maka hukumnya haram. Wa amma idzalam nau wa amma idzalam tanwi wa mana'at nafsaha at-ta'ama wa syaraba fala haruma 'alaiha li'annahu la yusamma sauman. Beda lagi kalau wanita itu sengaja enggak makan dan enggak minum, tapi enggak niat untuk puasa, sengaja mau melangsingkan badan lah, maka hukumnya tidak haram. Wal aujah anahu lam yajib alaiha aslan wa wujubul qadha innama huwa fi amrin jadid. Pendapat yang paling kuat atas hukum ini adalah berargumentasi bahwasannya tidak wajib bagi wanita yang haid berpuasa, sama sekali nggak ada kewajiban. Dan kewajiban mengqadha puasa sesungguhnya hal itu hanyalah dengan perintah yang baru. Maksudnya wakil wajaba 'alaiha tsumma saqata. Ada qil yang mengatakan bahwa wanita yang haid itu awalnya perintahnya juga puasa, tapi kemudian dinusah diganti perintah baru, haram bagi wanita haid puasa. Jadi ini pendapatnya, pendapat yang paling kuat, bahwa wanita yang haid haram berpuasa. Wathaminuha, yang ke-8, at-tolaku. Wanita yang haid haram dicerai. Jadi kalau mau nyerai perempuan, tanya dulu lagi haid enggak? Enggak, cerai loh, begitu. Karena kalau kamu cerai lagi haid, cerainya jatuh tetap, tapi hukumnya
haram loh. Kamunya terkena haram karena mengucapkan kalimat talak ketika wanita itu sedang haid. Jadi wanita yang haid haram baginya diucapkan kalimat talak. Wa huwa minal kabair illa fi sab'i surah. Illa fi sab'i suwarin fala yahrumu talaquha fiha. Menceraikan istri dalam kondisi haid termasuk dosa besar kecuali dalam 7 wajah, 7 gambaran. Ada 7 keadaan yang mana wanita haid tetap tidak haram dicerai. Tapi dalam 7 keadaan ini selainnya hukumnya haram diceraikan, dan haramnya itu termasuk kabair, dosa-dosa yang besar. Apa di antara wajahnya orang yang haid tidak haram dicerai? Yang pertama, al-awwalu idza qala anti talikun fi akhir juz'in minal haidiki au ma'a akhirihi au indahu. Seorang laki-laki ngomong sama istrinya, istriku, kamu sekarang saya cerai di bagian akhir haidmu. Kamu saya ceraikan kalau haidmu sudah berakhir. Jadi enggak kamu sekarang saya cerai, enggak. Jadi ngomongnya kamu saya ceraikan nanti di akhir haidmu, atau ketika akhir masa haidmu, atau dengan bahasa yang sama. Artinya mau pakai bahasa apa saja, yang penting kalimatnya menunda untuk perceraian, menggantungkannya sampai haidnya selesai. Wa mithlu dzalika ma lau tamma lafdzut talaqi fi akhir haid. Listiqa bidzalika talaq asyru'a fi iddatin. Karena talak semacam itu mengakibatkan berlangsungnya diri masuk pada masa iddah atau menunggu. Kalau kamu cerai langsung, perempuan, istriku, kamu sekarang saya cerai, keadaannya lagi haid, dampaknya apa? Ketika haidnya masih berjalan, masa iddahnya nggak dihitung, belum dihitung masa iddah. Setelah bersih baru dihitung masa iddah. Nah, kalau kamu ceraikannya pakai kamu saya cerai sampai nanti akhir haidmu, maka ketika kamu ucapkan sudah terhitung masa iddah. Lah, wanita itu punya keinginan agar ketika diceraikan masa iddahnya segera berlalu, gitu loh. Nah, kalau kamu cerai ketika haid, berarti haidnya nggak dihitung, maka itu menyesalkan wanita. Nggak di, ya tambah lagi, itu dikurangi kan, 14 hari itu nggak dihitung iddah, nambah kan. Maka itu menjadi perkara yang diharamkan, karena hal itu membuat wanita itu sangat menanti agar dirinya ketika dicerai langsung berjalan masa iddah. Kayaknya kalau lagi mau nyerai bini, tanya-tanya dulu, lu haid enggak? Haram. Artinya cerainya berlangsung, berjalan, tapi kamu terkena dosa haram. Dan dosanya kabair, harus ditaubati gitu. Kalau nggak ditaubatin ya nggak diampuni. Beda haram yang lainnya yang ketika berjalan bisa diampuni dengan dosa-dosa yang lain. Dengan apa? Pahala-pahala yang lain bisa tertutup. Tapi kalau kabair maka harus ditaubatin secara khusus. Asani, gambaran yang kedua, antakuna mutalaqatu
fi dzalika ghaira madkhuli biha li adamil iddah adalah keberadaan istri yang ditalak di waktu haid itu bukan istri yang sudah disetubuhi karena tidak ada masa iddah padanya. Begitu kamu kawin lagi ngebet-ngebetnya, tanya bini kamu, gimana? Saya haid, buat cerai loh. Lagi pakai ngebet, pakai haid lagi. Maka itu nggak haram. Kenapa? Belum disetubuhi gitu loh. Kalau belum disetubuhi kok diceraikan, maka nggak ada masa iddah gitu loh. Maka boleh diceraikan ketika dalam keadaan haid. Walaupun dia haid boleh dicerai selagi dia belum disetubuhi. Terus yang ketiga, bi khilafil mutawaffa anha zaujuha qabla dukhul fatajibu 'alaiha iddah. Beda kalau wanita baru kawin belum dikumpulin suaminya mati, maka harus dia melakukan iddah. Itu sama-sama janda kembang, maksudnya mau dicerai belum dikumpulin, mau cerainya cerai mati sebelum dikumpulin, keduanya apa? Janda kembang. Terus yang ketiga, asal itu antakuna hamilan minhu listiqa bidzalika tolak asyru'a fil iddah. Keadaan istri sebagai keadaannya orang yang hamil dari suami. Karena ada pula hamil enggak dari suami gitu loh. Ini keadaan seorang wanita hamil dari seorang suami. Karena talak, ketika dia ditalak, maka itu berakibat berlangsung dirinya masuk kepada masa iddah menunggu. Orang yang hamil juga haram diceraikan, karena nanti masa iddahnya sampai selesai hamilnya. Kalau baru hamil sebulan kamu cerai, iddahnya berapa lama? 8 bulan iddahnya. Apa enggak nangis? Kok kamu ceraikan istri waktu keadaan hamil baru sebulan, maka dia enggak boleh kawin sebelum masa iddahnya selesai. Lah masa iddahnya kapan? Kalau dia melahirkan. Jadi ada hukum wanita hamil enggak boleh dikawinin. Maksudnya hamil karena suami, terus dicerai gitu loh. Kalau hamilnya bukan karena suami, dikawin boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah gitu loh. Makanya kok kamu perskot dulu nih, kasih perskot hamil, terus bapaknya nuntut minta dinikahin, ya nikah aja. Kan hamil haram, ini hamilnya bukan karena suami dan statusnya bukan wanita dicerai, tidak dalam keadaan iddah, maka enggak haram dinikah. Maka banyak orang begitu hamil duluan, kawinin, begitu selesai hamilnya kawin lagi, so kawin lagi. Yang kemarin itu untuk pantas-pantas, Bib. Yang sekarang kok pantas-pantas, enggak kawin kok pantas-pantas, gimana sih? Kan nggak sah kemarin. Lah kalau nggak sah jangan dilakuin, mau nggak sah kok dilakuin. Jadi kawin ini tetap sah gitu loh, karena statusnya bukan wanita iddah. Wanita hamil yang nggak boleh dikawini yang statusnya iddah, sedang dalam masa menunggu. Beda nih ya. Jadi wanita yang suaminya mati, maka dia iddah. Iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Apa kalau wanita hamil
dicerai, maka iddahnya sampai melahirkan. Terus kayaknya kejem, sudah dihamili, dicerai, ya Allah. Lah kalau nyerainya kok pas 9 bulan gimana? Iddahnya 10 hari doang berarti. Pas 9 bulan cerai lu. Brojol, ya sudah selesai iddahnya, boleh kawin langsung dia. Karena iddahnya wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Yang keempat, arabiyu ayyakuna atolaku bi'audzin minha idza kanat haidhan li'anna i'ta'uha i'ta'ahal mal yush'iru bil hajati ila tolak. Ada lagi yang keempat, gambarannya wanita haid boleh ditalak ketika wanita haid itu memberikan uang pengganti kepada suami, namanya iwad. Ada talak iwad namanya. Talak iwad itu wanita yang minta dicerai. Bang, ceraiin gua dong. Kata si lakinya, 1 juta dulu sini gua ceraiin. Kok saat itu juga wanitanya ngambil duit kasih 1 juta, maka jatuh cerai waktu itu. Namanya iwad, minta cerai dengan uang pengganti. Tapi kalau wanitanya itu pinjem duit dong sini, oh nggak boleh. Atau yang lain yang ngasih, nih gua kasih nih 1 juta nih, yang penting lu ceraiin, oh nggak boleh. Harus uangnya si wanita untuk nah, ketika itu kok dia dalam keadaan haid, tetap boleh diceraikan ketika dia ngasih uang pengganti. Beda lagi kalau nggak ngasih uang pengganti, maka nggak boleh dicerai. Kalau lagi hamil gimana? Siapanya? Kalau istrinya lagi hamil dia minta cerai juga boleh. Tadi ketika iwat, berarti kan dia sangat membutuhkan cerai gitu loh. Sampai berani bayar, berarti kan sangat membutuhkan cerai. Ketika kamu kok turutin cerainya, maka kamu nggak haram gitu loh. Jadi lakinya udah luar biasa. Sampai gua berani bayar, yang penting cerai. Udah. Nah kalau orang yang baik kan, gua berani bayar, yang penting jadi bini kamu, kan begitu. Ini sampai saking sumpeknya, udah gua bayar dah, yang penting lo ceraiin gua gitu. Maka tidak termasuk iwat kalau suaminya menceraikan tanpa uang pengganti atau dengan iwat dari selain istri, maka hukumnya haram menceraikan. Mas, ceraiin saya dong. Haram hukumnya menceraikan ketika dalam keadaan haid. Wal khamisu, yang kelima, ayakuna tolaku fil ila bimutalabatiha at-talaqu fi hal haid. Ada lagi orang talak dengan sebab ila. Ila itu dia sumpah, nggak gua kumpulin loh 2 bulan. Si suaminya sumpah, gua sumpah nggak bakal kumpul sama kamu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kamu sumpah gitu loh. Sumpahnya jatuh kepada si istri, maka istri ketika meminta untuk diceraikan, cerai saya aja lah, daripada lo sumpah begitu nggak dikumpulin lah, gua mau kumpul sama siapa? Udah cerai aja lah, gua mau kawin lagi gitu. Maka permintaan cerai yang demikian itu boleh, tidak haram walaupun wanita dalam keadaan haid. Artinya ketika wanita itu dalam keadaan nggak haid, minta kumpul sama suami, mas, ini dong
minta jatah dari suami. Suaminya nolak, gua nggak bakal kumpul sama lo 3 bulan. Karena nggak tahan, nggak dikumpulin suami, ketika haid minta dicerai. Maka menceraikan istri yang minta seperti itu nggak haram. Dasarnya apa? Wong kamu sudah sumpah nggak mau ngumpulin loh, mau ngapain lagi lu pertahanin gitu. Ketika dia minta cerai, maka boleh diceraikan walaupun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena berarti sang istri sangat membutuhkan talak gitu loh. Nah, untuk apa talaknya? Ya biar bisa kumpul, karena biologis juga perlu dipenuhi. Terus asadisu, gambaran yang keenam tentang tidak haramnya menceraikan wanita yang haid. Maida talaqahal hakim, apabila hakim menjatuhkan talak fi syiqaqi wa qa'a bainaha wa baina zawjiha li hajatiha asyadidah ilaih. Ribut ditengahin sama hakim, udah cerai, wanitanya haid, nggak haram. Kenapa? Karena terjadi nggak bisa didamain dan nih cerai, boleh, nggak haram. Yang ketujuh, malau qala as-sayyidu li amatihi intalaqaki zauja az-zaujul yaum fa anti hurrah. Seorang tuan ngomong sama budaknya yang perempuan, perempuan, budak, kalau suami kamu nyerain kamu sekarang, kamu bebas. Bebas tapi cerai. Enggak cerai, jadi budak. Pilihannya nih. Ketika tuannya nawarin begitu, sebelum tuannya itu balik, kan bisa aja besok nggak jadi. Waduh, kurang aja nggak jadi. Maka ketika itu dia ngomong sama suaminya, tolong ceraikan saya. Kenapa? Tuan saya ngomong kalau kamu nyerain saya bebas. Walaupun dia haid, suaminya boleh menceraikannya. Hukumnya nggak haram. Kenapa? Karena apa? Keadaan terus menerus menjadi istri dan terus menerus menjadi budak itu beda gitu loh. Dia mendingan nggak punya suami tapi bebas daripada memilih menjadi seorang istri tapi berada pada budak. Kalau tuannya mati, dia jadi budak seterusnya. Yang mau bebasin siapa? Jadi waris ke anaknya gitu. Nggak bisa dibebaskan lagi, jadi waris hartanya nih. Budak saya nih buat kamu anak. Makanya ketika seorang tuan budak itu ngomong, kamu bisa bebas kalau suami kamu nyerain kamu. Maka suami yang nyerain walaupun keadaan dia itu haid tidak haram. Wal hikmatu fi tahrimi thalaq bil haidi tadurruha bituli muddati tarabbus li'anna baqiyatal haid la tuhsabu fil iddah. Hikmah dalam pengharaman perceraian di waktu haid adalah merugikan istri gitu loh, sebab tambah lamanya masa iddah, maksudnya gitu. Jadi kalau kamu mau nyerain, jangan yang tambah beratin istri. Udah berat kamu cerai, berat pula masa iddah tambah panjang. Maka di Quran dikatakan, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, idza talaqtumun nisaa fatallaquhunna li'iddatihinna. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Bahasanya kan kalau nih,
Nggak pakai jangan kamu ceraikan istri waktu haid, enggak. Kamu cerai istri dalam keadaan langsung waktu itu juga bisa dihitung idahnya gitu loh. Nggak pakai dia nunggu lagi karena terhalang sesuatu. Lah keadaan seperti apa? Seperti apa aja pokoknya. Diusahakan jangan sampai cerainya dalam keadaan terhalang masa iddahnya. Aidza aradtum talaqa azwaj al-mautut allati ya'tadidna bil aqra. Apabila kalian ingin menceraikan istri-istri yang telah disetubui, yang mesti menjalani masa iddah, maka mesti melewati beberapa masa suci. Lewat dulu masa suci baru dihitung. Kalau pas lagi nggak suci nggak dihitung gitu loh. Maka ceraikan mereka di awal waktu yang dapat mereka langsung menghitung masa iddah mereka. Beda sama istri yang belum disetubuhi, nggak ada masalah karena dia tidak ada masa iddah. Wal muradu bil waqti asyuru'ihinna, waktu yang memudahkan mereka, yang melangsungkan diri mereka menghitung masa iddah, ma yashmulu waqta talabbusihinna biha, mencakup waktu menjalani mereka terhadap masa iddah tersebut. Falau tuliqat fi iddati talaqi raj'i fala hurmata li talabbusiha fi iddah. Ada wanita dicerai, buat cerai loh. Namanya tolak raj'i. Talak yang bisa kembali. Berlakunya hanya sekali sama 2 kali. Ketika dia masih masa iddah tolak pertama itu, kamu tambahin cerai lagi loh. Boleh nggak? Ya boleh, karena langsung masa iddahnya jalan. Belum habis, kamu tambah lagi cerai lagi loh. 3 kali cerai berarti. Maka jatuhnya tolaknya sudah nggak bisa kembali, sudah bukan tolak raj'i lagi. Dia harus butuh muhalil untuk menghalalkan ketika mau kembali. Jadi kalau ada orang diceraikan sekali, maka namanya tolak raj'i, maka dia langsung mendapatkan masa iddah. Ketika lagi jalan iddahnya kamu cerai lagi, boleh, nggak haram. Artinya karena udah saking sumpeknya, sekali kurang puas kamu cerai lagi gitu, atau langsung cerai 3, nah, selesai udah nggak pakai game over. Kayak ini hati-hati, kadang orang nggak paham ngomong cerai, ini hati-hati ya. Terus jadi itu gambaran di mana wanita yang haid tetap boleh diceraikan. Terus yang ke-9 atasi'uha, yang ke-9 apa yang haram bagi wanita yang haid? Al-mururu fil masjid, lewat di dalam masjid. Jalan di atas tanah masjid hukumnya haram. Lewat sampai dia itu berada melintasi di dalam masjid. Wa bihadza faraqat al-junubu haitsu lam yahrumu fi haqqihi mujarradul ubur. Ketentuan ini dibedakan dengan seorang laki-laki yang junub atau wanita yang junub, di mana tidak haram baginya untuk melintasi masjid. Kenapa? In khafa talwithahu, kalau dia khawatir mengotori masjid. Karena orang yang haid itu bisa saja netes darah
haidnya, karena itu menjadikan najis yang berat di dalam masjid. Taltihahu bidamin siyanatal masjid, menodai masjid dengan darah, tindakan yang sangat harus dijaga sebagai pemeliharaan masjid. Jangan sampai masjid terkena najis yang berat. Fa'in aminatuhu kana lahal uburu lakin ma'a karohatin inda intifai hajatil uburiha. Jika wanita haid itu merasa aman, udah pakai pampers namanya. Kalau itu kan kecil, pampers lo pakainya sekalian yang gede, jadi aman, nggak sampai netes. Ketika sudah yakin begitu masih melintas masjid, hukumnya makruh. Kalau nggak ada keperluan, haid masuk masjid lihat-lihat gitu. Lu ngapain ke masjid lagi haid? Ya iseng aja Pak, haram. Hukumnya makruh kalau pakai penghalang. Kalau enggak sampai bahayain atau ragu, mungkin aja netes, tapi maksain, haram. Kan kadang ada anak kamu lagi main lari ke tengah masjid, dipanggil-panggil nggak mau, kamunya lagi haid, perempuannya gimana? Kalau kamu yakin nggak akan netes, boleh kamu ambil. Ada hajat maka nggak makruh gitu loh. Tapi kalau nggak ada hajat, hukumnya makruh. Nyelonong aja ke masjid. Beda lagi kalau haidnya di masjid. Lagi di masjid pas wudu haid, lah gimana? Ya keluar, ada hajat gitu loh. Ini ya, kalau nggak ada hajat kok ke masjid wanita haid, hukumnya makruh apabila dia yakin nggak akan ngotorin. Bi khilafil junub fa innal ubura fi haqqihi bila hajatin khilaful aula. Kalau orang junub masuk masjid nggak ada tujuan, itu nggak makruh, karena nggak membahayakan apa-apa. Tapi kan nggak ada tujuan, ya cuman nggak adab aja, ngapain? Nggak ada tujuan apa-apa kok lewat-lewat ke masjid. Fa'in kana laha gharadun sahihun, maka apabila wanita yang haid punya hajat yang benar, maka dapat lewat. Kayak contohnya rumahnya di belakang masjid, biar cepet lewat masjid, boleh karena ada hajat gitu loh. Kalau nggak ada hajat ya nggak boleh. Wa kharaja fil masjid, dan beda lagi statusnya masjid al madrasah. Nah, kalau madrasah boleh. Ada madrasah, ngajar di situ, mau ngaji di situ, duduk di situ boleh karena bukan masjid. Wa rubat, begitupun dengan asrama-asrama. Itu boleh. Wal musallal id, tempat untuk sholat id. Nah dulu ada khusus tuh, kalau masjid depannya nanti ada tempat untuk sholat sholat Idul Fitri, Idul Adha, biasa disebut namanya musola gitu. Kalau di sini kan musola yaitu masjid, yaitu di sana nggak dibedain masjid sama musola. Kalau musola ya buat id, buat pengajian, buat kalau ada wanita haid bisa duduk di situ. Tapi kalau bentuknya masjid nggak boleh. Beda sama tempat sholat id di lapangan, itu mah nggak ada masalah, mau kencing aja nggak apa-apa di situ. Artinya bukan tempat yang harus dijaga, wong lapangan. Wal milkil ghair, atau musola milik pribadi. Ini saya punya musola, ayo kumpul ngaji tempat saya, boleh masuk duduk nggak ada masalah. Statusnya tempat sholat
pribadi atau tempat sholat punya orang yang orang lain boleh sholat di situ. Tanya, ini musolanya siapa? Musolanya si Anu, berarti kamu boleh di situ. Berarti milik seseorang. Ini masjidnya siapa? Ya nggak ada yang punya, masjid kok punya siapa? Kalau ada yang punya berarti bukan masjid. Maksudnya orangnya punya siapa? Wong sudah diwakafkan muslimin, ya bukan punya siapa sih? Punyanya orang Islam masjid ini. Bukan, ini punya babe gue, enak aja loh. Orang udah diwakafin muslimin kok punya babe gue. Kalau musola boleh, gitu loh. Karena kan nggak diwakafkan. Saya bikin bangunan, orang mau sholat, monggo, boleh. Ini punya siapa? Punya saya. Boleh. Namanya musola. Tapi kalau masjid, kamu akui, ya nggak bisa. Oh, masjid itu harus apa? Wakaf. Kalau sudah wakaf punya siapa? Ya punya umat kok. Jadi kamu yang ngakuin gimana? Nggak boleh. Fala yahrumu uburuha illa inda tahaqquqit talwisi au dhannihi, maka tidak diharamkan melintas di tempat-tempat itu kecuali ketika dipastikan dapat mengotori atau menyangka tidak dapat mengotori. Kalau kamu yakin akan netes tetap haram gitu loh. Tapi kalau kamu yakin nggak akan netes, hukumnya nggak makruh gitu. Boleh duduk di situ. Tetap harus yakin nggak akan mengotori. Wal farqu anna hurmatal masjid dzatiyatun wa hurmatu hadhihi aradhiyatun. Pemeliharaan, memuliakan, menghormati masjid bersifat esensial, zatiyah, sangat penting gitu loh. Beda dengan pemeliharaan, pemuliaan tempat-tempat tadi, aridhi, sewaktu-waktu mau dipakai bersih, waktu yang lainnya boleh kotor. Kalau masjid harus selalu bersih. Kenapa? Iktikaf di situ kapan aja boleh. Nah, kalau kotor gimana? Tempat-tempat yang lain nggak wajib iktikaf, nggak sunah iktikaf, makanya nggak harus tiap waktu bersih. Jadi kebutuhannya sewaktu-waktu. Kalau masjid tiap waktu, maka wajib menjaga kebersihannya. Sama pula dengan wanita yang haid. Siapa? Orang yang beser dari kemaluannya keluar terus air, entah itu bentuknya madhi, entah bentuknya air kencing, netes terus, maka dia juga sama. Kalau khawatir netes, haram masuk masjid. Kalau nggak khawatir, laki-laki boleh. Ketika nggak khawatir, kalau khawatir nggak boleh. Begitupun wanita yang istihadah, punya penyakit darah keluar, maka juga hukumnya sama dengan wanita yang haid. Kecuali ada keperluan dan dia dijamin nggak akan netes, maka hukumnya boleh. Begitupun najis-najis yang lainnya juga haram. Kayak orang yang luka, terus lukanya meler. Ini mungkin netes, haram, nggak boleh ke masjid kamu gitu loh. Beda sama sendal atau pakaian. Ketika dia kok najis, kamu masukin masjid, boleh nggak? Boleh, takut hilang kamu. Tapi jangan sampai netes nempel ke masjid. Kamu kantongin tuh, masukin kresek, taruh samping kamu, boleh. Walaupun dia najis, yang penting jangan sampai kena ke masjid. Nah, kalau kamu pakai, kamu bawa terus netes di masjid, ya haram. Najisnya itu nggak boleh dibasuhi ke masjid. Nah, di masjid-masjid yang gede-gede disiapin plastik, disiapin tempat-tempat. Kalau Masjidil Haram gimana? Ya kamu bawa masuk sendalnya, kalau enggak hilang. Hilang itu bisa keder kamu pintunya sama semua sendal saya. Masuk pintu mana, keluar pintu mana itu.
Nah, raknya sendal itu ribuan. Jadi kalau enggak Allah, naruh rak sini udah nyatet nomor pintunya, nyatet nomor raknya, nyatet. Kalau enggak ya kelewat. Maka boleh asal tidak sampai netes. Boleh dimasukkan sendal ke masjid dengan syarat aman dari mengotori masjid dan ada keperluan takut hilang. Sendalnya 2 juta mamanya. Kena tai kucing. Mau ditaruh di luar, sayang, dimasukin najis. Udahlah bungkus, masukin. Yang penting najisnya nggak sampai netes. Terus yang ke-10 yang diharamkan pula bagi wanita haid yaitu al-istimta', bersenang-senang. Sawaun kana bisyahwatin amla, baik itu bersenang-senang pakai syahwat maupun main-main, bercanda-canda, senggol-senggolan, sentil-sentilan doang yang nggak boleh. Bima baina surati wa rukbah, antara lutut dan pusarnya wanita yang haid. Itu daerah terlarang tuh, antara itu. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Milih ente mau pakai jempol kek. Kan jempol sama jendrik ada jarinya juga, Sur. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Lo kira lidi. Sawaun kanat bihailin amla wa bi ghairi haitsu la hailin. Maka haram di antara lutut dan pusar sampai sesuatu yang bentuknya persetubuhan, duhul. Haramnya itu apa? Duhul, dimasukin. Sama keadaan persetubuhan itu terhalang ataupun tidak. Sudah urusan bagian itu hukumnya haram. Wala buddha antakuna mubasyaratu bima yankudu massuhul wudu. Dan pasti bahwa keadaan itu sebagai keadaan bersenang-senang dengan anggota tubuh yang bisa dibasuh wudu menjadi batal dengan menyentuh anggota tubuh itu. Jadi kalau bersenang-senang atau nyenggol kulitnya, ini bagian dari apa? Tidak boleh. Liyukhrijal sinna wa sya'ra, kecuali gigi dan rambut yang enggak batal sama wudu. Walhasil yang bisa disimpulkan anna badanal mar'ati halal haidi bin nisbati ilal istimta' wal mubasyara ala kismain. Wanita yang haid ketika dikaitkan dengan hubungan bersenang-senang maka terdiri dari 2 bagian. Wanita haid, kalau nggak haid boleh kamu datangi dari arah mana saja dengan cara apa saja kecuali apa? Kecuali apa? Watik atau masuk dari dubur, itu yang nggak boleh. Mau caranya kayak apa saja, kalau masuknya masih ke situ boleh gitu loh. Mau kayang, mau apa saja lo gayanya lah, mau di atap satu, di bawah satu. Yang penting masuknya ke situ, hukumnya boleh.
Jadi wanita haid ada dua bagian dari tubuhnya. Ahaduhuma ma baina surrati wa rukbah. Bagian pertama adalah lutut dan pusar. Fayahrumu alal rijal mubasyaratu fihi mutlak. Maka haram laki-laki menyentuh mutlak, enggak boleh. Sawaun kanat bil wad'i, baik itu dengan apa? Wati persetubuhan au bilamsin dengan menyentuh-nyentuh idza kana tahta siap apabila di bawah pakaiannya. Bi khilafi istimta bi ghairihima, beda dengan bersenang-senang dengan cara yang lain lagi, nggak disentuh. Caranya bagaimana? Karena dhori bisyahwatin, ditonton sampai nggak apa-apa, jangan dipegang. Kalau cuma nonton boleh. Wa amal mubasyaratu fauqahuma in kana bil wad'i fayahrumu aidzon. Maka bermesraan dengan bagian tubuh yang berada di atas pusar dan di bawah lutut dengan keadaan bermesraan berlanjut pada persetubuhan maka juga haram. Yaitu permulaan di situ memang senggol lama-lama ya masuk juga. Jadinya haram kalau berlanjut. Wa ma ghairuhu fala, kalau enggak berlanjut maka ya enggak. Wathanihima, yang kedua, ma ada ma baina surrati wa rukbah, yaitu bagian tubuh yang selain antara lutut dan pusar. Fala yahrumu mutlakon, maka enggak haram secara mutlak. Mau pakai kupingnya, mau pakai hidungnya, asal muat boleh. Walau wa yahrumu ala mar'ati wa ya haidun an tubashirar rajula bima baina surrati wa rukbati fi ayyi juz'in min badanihi. Wanita yang haid juga enggak boleh gesek-gesekin badannya ke tubuh laki-laki antara pusar dan lutut. Lakinya diam, dia yang gerak-gerak, ya enggak boleh gitu loh. Tetap itu bagian mau disentuh enggak boleh, disentuhkan juga enggak boleh. Walau ghairoma baina surrati wa rukbah, walaupun pada selain anggota tubuh yang berada di antara pusar suami dan lututnya suami. Mau pakai sikutnya suami kek, kuping suami enggak boleh, haram. Enggak boleh disenggol-senggolin ke arah itu. Li'anama muni'a min masihi yamnauha antamassahu bihi, sesuatu bagian tubuh yang dilarang disentuh dilarang disentuh oleh suami, maka sang istri dilarang pula menyentuhkannya gitu loh. Kalau dari sini nyenggol nggak boleh, dari sana mepet juga nggak boleh. Wa mimma yahrumu ala haid at-thahara, dan yang haram bagi orang yang haid apa? Thahara, yaitu bersuci, seperti bersucinya orang yang pengen ibadah, mandi bersih, niat itu nggak boleh. Kalau cuman mau bersih-bersih biasa boleh, seperti bersihnya orang-orang yang apa? Saat haji. Dan tidak diharamkan pula wanita yang haid dan yang nifas menghadiri orang yang mau mati. Ini sering nih, orang mau mati nggak boleh haid. Pendapat yang sahih, yang kuat, boleh menghadirinya. Beda dengan pendapatnya Syekh yang mengarang kitab Al-Ubab dan Ar-Raud yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Wanita haid menghalangi malaikat rahmat datang. Maka kalau haid pulang. Orang yang mau mati butuh datangnya malaikat rahmat. Ini alasan tidak bolehnya. Demikian kata Imam As-Suwaifi yang telah mengutip dari pendapat Syekh Ar-Romli. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa annana asrafna على لظى إشرافنا فاتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى سلام ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.